biasanya kan langsung dilihat di itu aja, halaman 8.24. Halaman 8.24 itu di situ kan ada kriterianya apa, terus mereknya apa aja. Nah itu kita kasih skor. Dari skor itu kita bisa tahu mana yang paling bagus. Nah terus dari kriteria itu juga kita kasih lagi skor yang mana, kriteria mana yang paling penting menurut mbak-mbak atau mas-mas. Nah nanti baru dikali-kalikan. Ya misalnya kita sudah ngasih misalnya itu ya contohnya kan Samsung itu 555 343. Nah itu dilihat dari skor kepentingannya 30, 15, 5, 25. Nah itu tinggal dikalikan aja dari skor, terus ketemu totalnya berapa. Itu nanti yang kita beli yang paling besar hasilnya. Oke, itu gampang kok. Terus yang kedua itu ada non compensatory decision rules. Ini konsumen tidak mungkin menyimbangkan pilihan positif mereka atas pilihan positif merek atas satu sifat dengan pilihan negatif sifat lain. Artinya nggak bisa saling menutupi. Ada yang namanya conjunctive rules. Itu di sini konsumen menetapkan suatu tingkat terpisah yang secara minimal dapat diterima sebagai titik terendah. Ini misalnya ada 3 merek sedan 1500 cc, 3 atribut yang dipilih: bahan bakar, harga, dan waktu. Terus cut off pointnya begitu. Menggunakan contoh itu lihat sini. Jadi di sini mengurangi jumlah alternatif yang dipertimbangkan dengan cepat. Jadi andai kata dia di bawah titik minimum, berarti langsung hilang dari pilihan kita. Jadi kita ngasih cut off. Jadi misalnya semua kriteria misalnya nilainya harus 3. Andai kata ada yang menurut pilihan kita dia nilai 1, ya sudah bye-bye, dia tidak masuk ke pilihan kita. Itu kalau conjunctive rules. Tapi kalau disjunctive rules itu menetapkan tingkat kinerja minimal untuk setiap atribut yang dianggap penting. Jadi setiap merek yang memenuhi atau melampaui kriteria masuk dalam pilihan. Saya memilih semua merek yang memiliki kinerja baik pada atribut yang saya anggap penting. Jadi ada atribut mana yang penting, itu yang kita lihat dari situ. Ada cut off juga tapi untuk atribut. Jadi ini dilihat skor tertinggi pada salah satu atribut itu tadi, pilihan terakhirnya. Jadi kalau ada sudah kelihatan dari atribut yang penting itu kan ada dipilih kan atribut yang penting yang mana. Kalau sudah ketemu skor yang paling tinggi, yaitu yang kita pilih. Itu disjunctive. Berarti kalau leksikografik yang terakhir itu mengevaluasi berdasarkan atribut yang dianggap paling relevan dan penting. Kemudian membandingkan berbagai alternatif merek tersebut dari satu sifat yang dianggap paling penting. Jadi milih satu yang paling penting yang mana, ya dibandingkannya berdasarkan itu tadi. Terus ada juga yang ketiga itu affect referral decision rules. Itu konsumen menyimpan dalam ingatan mereka mengenai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap merek yang telah berada di situ. Jadi itu udah ingat-ingat, oh dulu pernah pakai merek ini seperti apa, merek itu bagus atau enggak gitu. Terus ada juga 3 jenis pembelian. Itu pembelian uji coba, itu maksudnya pertama kali kita membeli barang dari suatu merek yang sebelumnya belum pernah kita beli sama sekali. Terus kalau pembelian kembali, ya kita membeli produk dengan merek yang sama. Terus kalau pembelian berdasarkan komitmen jangka panjang, yaitu sudah bisa kayak loyal itu. Jadi sudah dalam jangka panjang membeli produk yang sama dengan merek yang sama. Kalau pembelian kembali mungkin bisa baru 2 atau 3 kali, tapi kalau jangka panjang ya sudah bertahun-tahun beli produk itu dari merek itu. Sampai sini yang mau ditanyakan tentang keputusan pembelian? Halo? Masih menyimak kah?
Halo, halo. Masih ada orang di sana? Halo? Halo? Bisa dengar saya, tah? Tidak ada jawaban.